Shalom, damai di hati. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 14 sampai 20 Juli 2024. Dengan bahan bacaan dari Alkitab Zakaria pasal 6 ayat 9 hingga 15 yang bertemakan bersama membangun bait Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kembali di saat ini, di waktu yang kudus ini kami boleh membaca, bahkan merenungkan dan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gereja Masehi Injili Minahasa. Maka biarlah kiranya kuasa Roh Kudus menguasai kami semua, menguasai setiap hati dan setiap orang yang mendengarkan, dan semua terberkati atas kebenaran firman-Mu. Berfirman bagi kami, pakai hamba-Mu, demi Kristus Tuhan firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, tema bulanan menjabarkan teologi pembangunan jemaat Gemim adalah saksikan dan kabarkan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Dan sesuai dengan bacaan dalam Zakaria pasal 6 ayat 9 hingga 15, di sepanjang minggu tanggal 14 hingga 20 Juli 2024 ini, dalam tema mingguan bersama membangun bait Tuhan. Zakaria pasal 6 ayat 9 hingga 15, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kerajaan Sang Tunas di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya. Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, alasan pemilihan tema untuk bacaan ini, bagi orang Israel, bait Tuhan merupakan simbol keberadaan pemeluk agama dan diyakini tempat kehadiran Tuhan Allah dalam dunia. Mulanya umat Israel dalam perjanjian lama memiliki kemah suci yang disebut juga kemah pertemuan. Tempat Tuhan menyatakan kehadiran dan tempat memberikan persembahan. Kemah suci dapat dibongkar pasang atau diangkat kemana saja umat Israel berjalan dan berkemah. Daud terpanggil membangun bait Tuhan permanen dalam 1 Tawarikh pasal 17 ayat 1.
sehingga ia mengumpulkan bahan-bahan untuk itu. Namun Salomo yang diperkenankan Tuhan Allah melaksanakan pembangunan. Bait Tuhan dihancurkan oleh tentara Babel, dibangun kembali sesudah pembuangan ke Babel, digunakan sebagai pusat peribadatan sampai zaman Yesus Kristus yang telah mengalami berbagai renovasi, dan dihancurkan oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi. Selanjutnya ada sinagoge, rumah pertemuan sejak abad ketiga Masehi, menjadi tempat beribadah umat Kristen. Saat ini istilah Bait Tuhan dipahami sebagai tempat beribadah persekutuan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Gereja Masehi Injili Minahasa memahami ada dua bentuk gereja, yaitu gereja yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dua eksistensi Bait Tuhan ini sering diperdebatkan. Ada yang mengutamakan Bait Tuhan secara kelihatan seperti gedung, struktur, sumber daya dan dana, sehingga mengabaikan pembangunan spiritual umat. Sebaliknya, ada yang menganggap bahwa Bait Tuhan secara fisik tidaklah sepenting persekutuan orang percaya, sehingga pembangunan fisik terabaikan. Tema perenungan minggu ini akan dituntun oleh tema bersama membangun Bait Tuhan yang berefleksi dari Sakaria pasal 6 ayat 9 hingga yang ke-15. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab eksegesis. Sakaria adalah anak Berekia dan cucu Ido. Sakaria pasal 1 ayat 1. Pada bagian lain disebut anak Ido, kepala dari sebuah keluarga imam, yang menunjukkan bahwa Sakaria berasal dari suku Lewi yang setelah pembuangan melayani di Yerusalem sebagai imam dan nabi. Sakaria bersama Hagai mendorong umat untuk membangun kembali Bait Tuhan setelah dihancurkan Babel pada tahun 587 sebelum Masehi. Memang pada tahun 538 sebelum Masehi, ketika umat Yehuda kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel, mereka telah meletakkan fondasi untuk membangun Bait Tuhan yang baru. Namun pekerjaan itu terhenti. Umat mengeluh tidak bisa meneruskan pembangunan karena panen sedikit, makanan dan uang kurang. Dapat dibandingkan dengan Hagai pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-6. Sehingga tahun 520 sebelum Masehi, Sakaria dan Hagai mendorong umat untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kitab Sakaria berisi penglihatan, perkataan nabi, dan tulisan apokaliptik. Dimulai dengan nasihat agar umat bertobat. Sakaria mendorong umat untuk semangat dalam pembangunan kembali Bait Tuhan. Ia menerima 8 penglihatan untuk meyakinkan umat tentang kepedulian dan kekuasaan Tuhan Allah atas masa kini dan masa depan. Setelah 8 penglihatan, pasal 6 Sakaria menerima firman Tuhan, yaitu pada ayat yang ke-9. Ungkapan, "Datanglah firman Tuhan kepadaku," menegaskan bahwa yang diterima Sakaria bukan berasal dari manusia. Tuhan Allah yang berinisiatif memakai Sakaria. Firman itu berisi perintah untuk pergi ke rumah Yosia dari Babel, pemilik rumah yang kaya raya di Yerusalem. Pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, ayat yang ke-10, yaitu dari Heldai, Tobia, Yedaya, orang-orang yang kembali dari pembuangan dan tinggal di rumah Yosia. Persembahan tersebut adalah emas dan perak. Orang-orang Lewi dan imam Yahudi yang kembali dari Babel datang dengan hadiah dari istana Persia
untuk membantu membangun kembali bait Tuhan. Esra pasal 7 ayat 13 hingga 16 dan pasal 8 ayat 24 hingga yang ke-30. Bagian ini menegaskan tentang persembahan pemberian menjadi sumber utama pembangunan bait Tuhan. Buatlah mahkota untuk dikenakan pada kepala imam besar Yosua, ayat yang ke-11. Imam tidak pernah memakai mahkota. Sebagai gantinya, imam besar memakai ikat kepala seperti yang dipakai Harun dalam Kejadian Keluaran pasal 28 ayat 4, 37. Juga pasal 25 ayat 6, pasal 39 ayat 28 sampai 31. Dan dalam Imamat pasal 8 ayat 9 dan 16 ayat 4. Ada dua pandangan tentang ini. Pertama, mahkota dalam bahasa Ibrani Atara. Ini dipakaikan kepada Zerubabel, bukan Yosua. Yang kedua, ada dua mahkota di sini dipakaikan kepada Zerubabel dan Yosua. Mengingat kata Atara yang digunakan berbentuk jamak Ateret. Inilah orang yang ternama Tunas akan mendirikan bait Tuhan, ayat 12. Tunas dalam bahasa Ibrani Zema, sebagaimana dalam penglihatan keempat, adalah Mesias dari keturunan Daud. Yang paling dekat dihubungkan dengan Zerubabel. Dialah yang akan membangun bait Tuhan. Lihat pasal 4 ayat 7 hingga yang 10. Lagi pula terjemahan kata inilah orang dalam ayat 12 yang lebih tepat adalah seorang dalam tanda kutip. Tidak ada kata sandang tertentu yang bernama Tunas, sehingga bukan Yosua yang dimaksudkan di sini. Keterangan ini membuat ayat 13 dapat dimengerti bahwa di sebelah kanan Tunas atau Zerubabel ada imam Yosua dan ada permufakatan tentang damai di antara mereka. Lalu, mengapa hanya Yosua yang dimunculkan dalam teks ini? Tokoh Zerubabel dileburkan dalam diri imam besar Yosua. Sepertinya pasal 6 menekankan tentang peran imam dan kerohanian dalam membangun bait Tuhan dan mempersiapkan kedatangan Mesias. Memakaikan mahkota raja kepada imam Yosua adalah sebuah tindakan simbolis untuk menyatakan penggabungan jabatan raja dan imam menjadi satu. Dua jabatan dalam diri seseorang adalah spesial dalam Alkitab. Ingat Melkisedek, Kejadian 18 ayat 14 dan Ibrani pasal 7. Ini adalah berita penguatan tentang pemimpin agama dan pemerintah yang dipakai Tuhan Allah untuk melangsungkan pembangunan bait Tuhan dan perlahan-lahan memulihkan kedamaian umat. Ayat 13. Pada kemudian hari, ini diakui sebagai sebuah petunjuk bahwa Mesias yang akan datang kelak sang Tunas dari keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Bandingkan dengan Yesaya pasal 11 ayat 1, pasal 53 ayat 2, Yeremia pasal 23 ayat 5, dan pasal 33 ayat 15. Akan memangku dua jabatan atau peran ini menjadi satu. Ia adalah imam dan raja yang akan mendirikan bait Tuhan, sehingga ia memberikan pengharapan yang tinggi bagi umat. Jadi, bagi umat yang dalam pergumulan, berita pembangunan bait Tuhan memberikan pengharapan kehadiran Tuhan Allah dalam hidup umat dan pemulihan keadaan. Tidak ada kehancuran yang tidak dapat diperbaiki Tuhan Allah. Ia mau menyatakan kehadirannya lewat hal-hal yang nampak dalam pandangan manusia, dan salah satunya adalah lewat bait. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. Ayat 14. Dalam kitab Ibrani, bandingkan juga dengan terjemahan baru edisi yang kedua. Nama Helem muncul menggantikan Heldai dan nama Hen untuk Yosua. Ini adalah nama panggilan untuk orang yang sama. Nama-nama mereka akan dikenang.
sebuah berkat dan penghargaan karena telah berkontribusi dalam membangun bait Tuhan. Orang-orang jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Ayat 15 menunjuk pada orang-orang Israel yang terserak di berbagai tempat. Bahkan bangsa-bangsa lain akan ambil bagian. Di kemudian hari orang-orang percaya adalah tubuh Yesus Kristus. Bangunan bait Tuhan akan datang dari jauh, dikumpulkan dari segala bangsa, suku dan bahasa. Jelas bahwa membangun bait Tuhan adalah tugas bersama umat Tuhan. Dalam hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 15. Tuhan Allah mengingatkan penyebab kehancuran bait-Nya adalah umat tidak mendengar suara. Maka hal penting untuk bersama membangun bait Tuhan adalah mendengar perintah dan kehendak-Nya, sehingga petunjuk-Nya yang terlaksana. Mendengar, bahasa Ibraninya sema, berarti hear, listen to, obey, mendengar untuk memahami atau mengerti, dan mematuhi atau menaatinya. Ini berarti tanpa pertobatan, pembangunan iman dan kerohanian mustahil terjadi pembangunan bait Tuhan. Pembangunan bait Tuhan secara fisik harus terjadi berbarengan dengan pembangunan rohani atau iman. Makna dan implikasi firman. 1. Peran pemimpin sangat menentukan untuk membangun bersama bait Tuhan. Pemimpin gereja kiranya menggunakan kewibawaan untuk mau terlibat aktif dalam pekerjaan pelayanan ini. Jika jemaat adalah bagian dari pemimpin pemerintahan, bekerja samalah untuk turut membangun bersama, baik gereja maupun bangsa dan negara. Kedua, diperlukan kerjasama untuk saling mendukung dengan mempersembahkan apa yang ada pada kita dalam pekerjaan ini. Uang, tenaga, waktu, talenta atau kemampuan kita dapat menjadi persembahan yang menopang pembangunan bait Tuhan. Dan apa yang kita persembahkan akan menjadi tanda peringatan bagi kita yang memberi persembahan. Yang ketiga, pelayan Tuhan bertanggung jawab mewujudkan suasana damai agar pembangunan terlaksana dengan baik. Yang keempat, berdoalah, memohon petunjuk Tuhan Allah dan mendengar dengan sungguh sema, firman, membaca dan merenungkan firman dalam Alkitab agar kehendak-Nya yang terlaksana. Kelima, semangat dalam bersama membangun bait Tuhan harus selaras dengan semangat membangun iman untuk hidup dalam pertobatan. Sebab tujuan membangun bait Tuhan secara fisik adalah untuk membangun tempat persekutuan ibadah umat dengan Tuhan Allah dan mempererat hubungan antar jemaat koinonia. Yesus Kristus adalah batu penjuru gereja, dasar, dan memanggil umat untuk membangun di atasnya menjadi batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani. 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Karena kitalah gereja itu sendiri, bait Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Jemaat Tuhan, demikianlah menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gereja Masehi Injili Minahasa di saat ini. Kiranya ini dapat menjadi acuan bagi kita sebagai dasar perenungan. Kiranya ini berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Damai di hati. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk penyertaan-Mu sehingga program penjabaran trilogi pembangunan jemaat Gereja Masehi Injili Minahasa di malam hari ini boleh berjalan dengan segala baik. Dan biarlah dalam kuasa dan hikmat Roh Tuhan kami semua terberkati dan biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.